korban tabrak lari. Sebut saja namaku Rusdi. Gara-gara menolong mengevakuasi mayat gadis korban tabrak lari, Rusdi mengalami kejadian mistis yang sangat aneh. Arwah gadis itu datang padanya dan mengaku telah jatuh cinta. Tak hanya itu, si gadis juga mengajak bercumbu. Baru beberapa hari diberhentikan kerja dari sebuah pabrik tekstil di kota Bandung, Rusdi mencoba menjalani profesi baru sebagai sopir angkutan kota. Sedikit pun dia tak menyangka kalau profesi barunya ini bakal mengantarkannya pada sebuah pengalaman yang benar-benar aneh tapi nyata. Rusdi dengan kisah mistis romantisnya yang merempangkan bulu kodok itu. Pengalaman aneh yang dilakoni oleh Rusdi itu berawal ketika pada suatu hari ia menggunakan mobil angkotnya itu untuk mengangkut mayat seorang gadis korban tabrak lari. Memang ketika itu tak ada supir angkot atau mobil lainnya yang mau bermurah hati mengantarkan mayat si gadis ke rumah sakit terdekat. Sementara setelah lama menunggu mobil ambulans dan petugas berwajib belum juga datang untuk mengevakuasi korban tabrak lari itu. Menurut kesaksian beberapa warga di sekitar lokasi kejadian, gadis itu ditabrak saat menyeberang jalan oleh sebuah mobil Toyota Kijang warna hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi.
Gadis itu menyeberang tanpa menoleh ke kiri ke kanan. Dia sepertinya melamun kok. Komentar seorang warga sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sayang sekali kami tak sempat mencatat plat nomor polisi mobil itu. Tambah warga yang lain setengah menggerutu. Dari warga itu pula, Rusdi tahu bahwa korban tidak bisa diketahui identitasnya karena tak membawa KTP atau kartu pengenal lainnya. Warga di sekitar lokasi kejadian pun tak ada yang mengenali wajah gadis korban tabrak lari itu. Mungkin dia bukan berasal dari daerah yang dekat dengan lokasi kejadian. Kondisi mayat gadis itu sungguh mengenaskan. Selain tubuhnya penuh dengan luka gores dan memar, beberapa bagian sendi-sendi tulangnya pun tampak menyembul dan bengkak-bengkak. Dan yang lebih mengenaskan lagi, darah tak henti-hentinya menetes dari bagian belakang kepalanya yang retak. Sungguh menyedihkan sekali keadaan gadis ini. Rusdi sempat melihat wajahnya yang cukup cantik dengan hiasan tai lalat di atas bibirnya. Sayang sekali, kalau saja tahu nama dan alamatnya pasti kuantarkan mayat gadis ini pada keluarganya. Batin Rusdi seraya menghidupkan mesin mobil angkotnya. Meski demikian, karena ambulans yang ditunggu tak kunjung datang, sementara tak ada seorang pun pemilik kendaraan roda 4 yang mau mengevakuasi mayat gadis itu, maka Rusdi akhirnya mengambil inisiatif dengan dorongan rasa kemanusiaannya. Ia bersedia mengantar mayat gadis itu ke rumah sakit, meski pasti tak akan ada seorang pun yang mau membayarnya. Tak lama kemudian, mobil angkotnya meluncur menuju rumah sakit terdekat. Sejak mobil angkotnya dipakai mengangkut mayat gadis tabrak lari itu, Rusdi sering mendapat borongan penumpang keluar kota. Bahkan di saat sopir lain kesulitan mencari penumpang, mobil angkot yang dikemudikan Rusdi malah selalu ramai dipenuhi penumpang. Entahlah, sepertinya mobilnya tiba-tiba punya daya tarik gaib yang mampu menyedot perhatian dan minat penumpang. Sopir-sopir lain setornya pada nunggak, tapi sudah seminggu ini setormu selalu full. Rupanya kamu berbakat juga jadi sopir, Rus. Pak Barkah sambil tersenyum. Ketika suatu sore Rusdi menyetor uang pada majikannya yang punya 5 angkot itu. Alhamdulillah, Pak, minggu ini rezeki saya juga bagus ini. Biasanya kalau mobil angkutan dipakai mengangkut mayat korban kecelakaan, maka mobil angkutan itu bakal sial dan sepi penumpang. Begitu menurut kepercayaan yang beredar di kalangan sopir loh, Kurus. Tapi ini kok malah sebaliknya. Jangan-jangan arwah gadis korban tabrak lari itu mencintaimu, Rus. Pak Barkah ini ada-ada saja. Di zaman modern ini mana ada arwah jatuh cinta pada manusia, Pak? Tapi diam-diam hati Rusdi sebenarnya sempat bergetar juga mendengar canda Pak Barkah barusan. Tanpa seorang tahu,
Sejak mengantarkan mayat gadis itu, Rusdi sebenarnya merasa sering dibayangi oleh sosok gadis itu yang terlalu tersenyum padanya. Karena hari sudah lewat maghrib, Rusdi lalu beranjak dari duduknya dan pamit pulang kepada Pak Barkah. Namun, sepulang dari rumah majikannya itu, Rusdi tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan jalan-jalan dulu ke pasar malam. Ia sengaja menyempatkan diri nonton show dangdut di panggung hiburan. Sekitar jam 11 malam Rusdi baru memutuskan untuk pulang ke rumah kontrakannya. Rusdi merasa heran melihat lampu-lampu listrik di rumah itu tampak sudah terang benderang. Padahal ketika pagi buta tadi ia pergi untuk memulai aktivitasnya sebagai sopir angkot, ia sudah memastikan semua lampu di dalam rumah mungil itu telah dimatikannya. Lalu siapa yang telah menyalakan lampu-lampu itu? Apa mungkin ada yang masuk ke dalam rumah? Misalnya si pemilik rumah yang berbaik hati karena Rusdi belum pulang. Sambil geleng-geleng kepala, Rusdi merogoh kunci pintu rumah dari saku celananya. Begitu melihat keadaan di dalam rumah, lagi-lagi Rusdi merasa heran. Bagaimana tidak kalau ia melihat kamar tidurnya sudah dalam keadaan rapi dan bersih. Padahal sewaktu ditinggalkan kamarnya itu dalam keadaan berantakan. Maklum, ia tak pernah sempat merapikan tempat tidur. Biasanya setelah mandi dan sholat subuh, ia langsung minggat untuk mencari nafkah. Yang lebih mengherankan lagi, kain spray